wujud nyata dari Polres Magelang Kota sendiri melakukan pendekatan budaya ini seperti apa, Bu? Ya, tadi wujud-wujudnya adalah bahwa dengan adanya pendekatan budaya ini menjadi pintu masuk kepada kita semuanya, khususnya di Polres Magelang Kota itu, pendekatan ke masyarakat itu lebih mudah. Contoh saya sendiri, kalau saya jalan-jalan ke pasar gitu, masyarakat itu mungkin nggak kenalnya buka Polres, tapi kadang-kadang dipanggil Budalang gitu. Ya. Jadi ada sebuah pola yang dilihat masyarakat, tidak menjadi kesannya itu polisi biasanya galak atau kesannya itu pasti pendekatannya penanganan pidana atau hukum seperti itu. Tapi dengan pendekatan seni tadi, pendekatan budaya, panggilan itu menjadi hal yang menjadi familiar kita di masyarakat, itu yang dilihat masyarakat. Oh, aku bisa kok ngobrol dengan ibu itu tanpa ada sebuah merasa Sekat ada begitu barrier yang membatasi bahwa saya takut nih, jadi saya bisa ngomong gitu. Jadi itu satu hal yang saya rasa bisa menjadi sebuah cara kita membuat kemasan. Contoh Padangkara semua dalang itu dalang profesional. Mereka bisa tampil secara otodidak, mereka bisa tampil dengan melakukan pendekatan, ini loh cara saya ke masyarakat untuk menyampaikan pesan Kamtibmas. Nah, ini kita bisa membuat mereka sebagai semua dalang ini sebagai agen-agen perubahan ataupun agen-agen yang memberikan pesan-pesan khusus Polri ke masyarakat melalui dunia wayang. Mungkin di sini sama Mbak, saya mempunyai dalangnya kok beda, wayang-wayangnya kok beda gitu, kok wayangnya sendiri. Nah, contoh saya nih, ini kalau di Magelang sudah tahu, kalau di dunia perwayangan atau pada saat dalang, nama saya diganti. Jadi apa tuh Bu namanya? Namanya udah diganti, jadinya Nyi Yolanda Evalin Sri Kandi. Jadi bukan Yolanda Evalin. Sebayangnya hilang, orang karonya tadi hilang Mbak, karena saya sebayang itu karo. Jadi dia dipanggilnya udah Sri Kandi. Kok bisa Sri Kandi? Karena saya memilih peran ini, saya tidak menunjukkan peran yang lain sampai saat ini belum. Karena tentunya tadi dunia perwayangan kita harus belajar benar-benar. Dan sebagai ketua Padangkara menjadi beban moral juga ke saya. Loh, saya juga harus tahu akhirnya gitu. Nah, dengan ini masyarakat juga tahu, begitu nyampaikan pesan, kok ada pesan dari Bu Sri Kandi gitu. Jadi ada sebuah penerimaan yang lebih familiar di masyarakat gitu. Dan kita merubah. Biasanya Punokawan, ini Punokawannya taunya kan memang ada Gareng, Petruk, Bagong. Nah, ada Semar biasa sebagai penasehat, di sini nggak diganti, bahwa Semar ini tetap auranya tetap harus sebagai aura penasehat yang memberikan wejangan. Nah, tetapi peran daripada Punokawan yang lainnya, contohnya Petruk, loh kalau jadi Petruk itu polisi ya, ternyata Petruknya polisi pakai seragam ya Bu pakai ya? seragam. Orang lihatnya, kalau polisinya tadi di Bagong mungkin ditanya, loh kok polisi kok pendek? Nggak lulus iku masuk polisinya, jadi kita milih polisinya Petruk gitu. Jadi pesan-pesannya nanti kita sesuaikan. Nah, nanti ini kenapa kok bikin Garengnya kok tentara? Nah, ini biar kelihatan, oh ada peran sinergitas nih antara TNI dan Polri. Nah, ini kita bisa membuat sebuah cerita. Nah, ini nih si Bagong nih yang biasa bikin lucu-lucu atau nyeleneh atau apa. Nah, dia sebagai masyarakat di mana kalau kita lihat yang selalu diamankan Polri dan TNI adalah masyarakat yang nyeleneh gitu. Nah, ini peran nyelenehnya dia juga menjadi hal penerimaan di masyarakat yang akhirnya ini menjadi cerita setiap kita kegiatan apapun, tinggal kitanya. Kita hari ini mau ngasih pesan apa? Ini ada kejadian-kejadian bully. Oh, yuk kita ganti perannya. Ini berarti nanti jadi anak nakal yang dia bully gitu. Nah, ini yang melakukan pekerjaannya apa? Nah, ini peran-peran yang kita berusaha membuat sebuah branding. Kalau saya pribadi membuat branding kepada masyarakat, pesan-pesan Kamtibmasnya melalui ini nyampe gitu. Itu yang kita harapkan menjadi
goal daripada kegiatan-kegiatan perwayangan ini dan kenapa saya tertarik untuk melakukan itu ya karena tadi pendekatan ini bisa diterima dan bisa lebih mudah kita untuk memberikan sebuah pesan-pesan Kamtibmas ke masyarakat. Baik, sebelum kita tutup podcast presisi pada kali ini, saya ingin tahu, coba nyulu dong Bu. Tes suara dulu ya Bu ya. Tes suara. Biasanya Mbak, ini buka rahasia ya. Biasanya memang dikasih, saya dibikinin sama para dalang, Bu. Perannya ini gitu, jadi ya tinggal berinovasi. Saya mau buat apa gitu. Coba nyuluknya nyampe nggak ya? Hanjrah ingkang puspitorum kas liring samirono mbre sekar gadong ko ngas gandanyo mawas renganing griya Luar biasa sekali. Salah Bu. satu contohnya menyuluk. Luar biasa sekali, sudah hilang garis karonya, udah fix dalang. Nggak hilang, tetap ada. Kalau di lapangan bataknya muncul katanya. Ya, tapi paling tidak kita juga punya sebuah hal yang harus kita jalani ya. Saya bertugas di tanah Jawa, ya disitulah tanah yang saya injak, sehingga disitulah langit saya junjung. Ya bagaimana saya harus bisa ngeblend, saya harus bisa melihat pola masyarakat saya harus melakukan pendekatan apa. Dulu saya di Kalimantan, pendekatan saya mungkin bukan begini. Saya lebih banyak nari-nari kalau sama orang Dayak gitu kan. Jadi tinggal Polri itu adalah selalu harus bisa menjadi orang-orang yang bisa ngeblend dimanapun dia berada. Dia harus bisa berubah. Dibilang bunglon ya kita memang harus menjadi bunglon dan kita harus bisa menyesuaikan. Tapi tujuannya tentunya adalah bagaimana Polri bisa diterima oleh masyarakat, bagaimana Polri itu dicintai masyarakat, dan tentunya bagaimana Polri bisa menjaga Harkamtibmas yang ada di wilayahnya masing-masing. Baik. Terima kasih AKBP Yolanda Evalin Sebayang, Kapolres Magelang Kota Polda Jawa Tengah, sekaligus Ketua Padangkara dan Polwan Dalang Wayang Kulit telah bergabung bersama kami di podcast Presisi. Terus semangat Bu, melanjutkan pesan Kapolri atau pesan Polri pada masyarakat melalui budaya. Terima kasih. Demikian podcast Presisi pada kali ini. Saya Ratu Indianti. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam presisi. Salam presisi.